Kelompok 1. Bisa. One for all for one, do the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Geo Agni Bintang Sukono, Gina Fadilah, Yeling Bikia Akris, Lulu Indah Kusumaningrum, dengan mata kuliah Praktikum Ekologi Industri, dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan STMeng. Proyek kami yaitu pengolahan pupuk dari limbah ikan. Lanjut. Jurnal yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Geo Agni Bintang Sukono, dengan judul jurnal Pemanfaatan Limbah Olahan Ikan Menjadi Pupuk Organik Cair di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan pupuk organik cair dari limbah olahan ikan adalah 1. Drum atau tong plastik, ember bekas cat ukuran 25 liter, ember rumah tangga beserta tutupnya. Yang kedua, selang kecil berukuran 2 meter. Yang ketiga, plastik hitam ukuran besar 60 cm dikali 90 cm dan diberi beberapa lubang 1 cm. Yang keempat, saringan selebar drum atau tong. Yang kelima, paralon penyangga saringan. Yang keenam, botol aqua ukuran sedang. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1 kilo. Yang pertama, 1 kilo sisa-sisa limbah ikan yang sudah terbuang. Yang kedua, 1/4 kilo gula merah yang sudah dilarutkan dengan setengah liter air. Yang ketiga, setengah liter bahan EM4 untuk mempermudah proses pelarutan. Yang keempat, setengah liter air bekas cucian beras. Yang kelima, 10 liter air tanah. Metode penelitian. 1. Evaluasi masyarakat. Mengevaluasi kondisi peserta sebelum dilakukan pelatihan yang diukur berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai limbah olahan ikan, beserta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Pemanfaatan limbah olahan ikan menjadi produk-produk yang bermanfaat. Pemanfaatan limbah olahan ikan menjadi produk pupuk organik cair. Keuntungan dari pemanfaatan limbah olahan ikan menjadi pupuk organik cair, serta cara atau tahapan dalam pembuatan pupuk organik cair dari limbah olahan ikan. Yang kedua, siapkan alat. Drum atau tong plastik atau ember bekas cat ukuran 25 liter atau ember rumah tangga beserta tutupnya. Selang kecil berukuran 2 meter. Plastik hitam ukuran besarnya yaitu 60 cm dikali 90 cm dan diberi beberapa lubang 1 cm. Lubang ini berfungsi untuk memperlancar sirkulasi air dalam tong saringan selebar drum atau tong. Paralon penyangga saringan dan botol aqua ukuran sedang. Yang ketiga, siapkan bahan. Bahan yang diperlukan berupa cincangan ikan yang sudah terbuang. Selanjutnya, 1/4 kilo gula merah yang sudah dilarutkan, setengah liter bahan EM4 untuk mempermudah proses pelarutan, setengah liter air bekas cucian beras, dan 10 liter air tanah. Yang ketiga, pencampuran. Campurkan air bekas cucian beras, EM4 dan air gula ke dalam tong plastik. Sementara itu, cincangan ikan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah dilubangi. Setelah itu, masukkan kantong plastik ini ke dalam tong plastik dan tambahkan air tanah. Kemudian, ikat kantong plastik berisi cincangan ikan itu dan tutup pula tong plastik itu dengan rapat selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, limbah ikan dalam tong itu tidak berbau dan kelihatan menyusut. Angkat limbah itu hingga air tiris. Limbah ikan dari dalam plastik menjadi pupuk padat, sedangkan air dalam tong menjadi pupuk cair. Hasil penelitian. Yang pertama, 90% peserta mengetahui limbah olahan ikan peserta mengetahui limbah olahan ikan beserta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, 25% peserta mengetahui pemanfaatan limbah olahan ikan menjadi pupuk organik cair. 10% peserta mengetahui keuntungan dari pemanfaatan limbah olahan ikan menjadi pupuk organik cair.
persentase 90%, peserta mengajukan berbagai macam pertanyaan saat kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan peserta kegiatan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk cair organik melalui pemanfaatan limbah olahan ikan. Respon yang baik dari peserta dan sikap antusias atas kegiatan pelatihan. Sikap tersebut dapat terlihat selama kegiatan pelatihan berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan selesai. Peserta termotivasi dan membuat pupuk organik cair secara mandiri. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Studi Pemanfaatan Limbah Ikan dari Tempat Pelelangan Ikan atau TPI dan Pasar Tradisional Sibolga sebagai bahan baku kompos, yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Gina Fadilah. Metode penelitian. Sampel limbah ikan yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos berasal dari Tempat Pelelangan Ikan atau TPI dan Pasar Tradisional Sibolga. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu 1 buret, statif atau klem, Erlenmeyer, alat-alat gelas, wadah plastik berpori, pisau pencacah, blender, termometer, spektrofotometer visible, spektrofotometer serapan atom, labu takar 100 ml, labu gel dal. Bahan yang digunakan yaitu ada limbah ikan, larutan E4, H2SO4, NH42Fe, SO42, 6H2O, NaOH. Indikator phenolphthalein, metal merah, metal biru, H2C2O4, 2H2O, HCl, H3BO3 selenium, dan aquades. Prosedur penelitian yaitu 1. Pengaktifan EM4. Ke dalam toples plastik dimasukkan sebanyak 10 ml EM4, selanjutnya ditambahkan setetes tebu 10 ml dan substrat jumlah maksimum 100%. Dan KCl, aduk sampai homogen, kemudian ditambah 1 liter air dan dibiarkan selama 24 jam. Yang kedua yaitu pembuatan pupuk kompos. Ke dalam wadah plastik berpori masukkan 2 kg limbah ikan dengan kadar air 15,08% yang sudah dihaluskan. Lalu disiramkan larutan EM4 aktif hingga lembab dan dibiarkan selama 3 minggu. Analisa kadar C, NP, dan K dilakukan pada hari ke-0, 2, ke-5, 10, 15, dan ke-20. Yang ketiga yaitu penentuan kadar C organik dengan metode gravimetri. Analisis karbon dilakukan dengan metode gravimetrik yaitu dengan membakar sebanyak 1 gram sampel dalam furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama semalam. Selanjutnya dikeringkan dalam eksikator hingga suhu ruang dan ditimbang untuk mengetahui berat akhir. Yang keempat yaitu pengukuran nitrogen dengan metode gel-dal. Sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam labu jeldah, ditambahkan 0,3 gram selenium dan 25 ml H2SO4 pekat. Didekstruksi hingga sampel berubah menjadi larutan coklat kehitaman. Lalu dipindahkan ke dalam labu destilasi dan ditambahkan 50 ml aquades, ditambah 3 tetes indikator phenolphthalein dan NaOH 40%, sehingga berwarna merah lembayung. Destilat ditampung dengan labu Erlenmeyer yang berisi 50 ml H3BO3 3% dan 3 tetes indikator campuran. Dipasang tabung destilasi pada alat destilasi. Dilakukan destilasi hingga diperoleh warna hijau muda. Destilat kemudian dititrasi dengan HCl 0,01 N sampai terbentuk merah lembayung. Dicatat volume titran dan tentukan persen nitrogen. Dilakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Penentuan fosfor dengan metode spektrofotometer visible preparasi sampel. Sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer 250 ml ditambah dengan 12,5 ml HCl 25%. Dikocok dengan pengaduk magnet triar selama 2 jam. Disaring dengan kertas saring Whatman nomor 40. Ditampung ekstrak ke dalam tabung akur 100 ml, dihancurkan dengan aquades hingga garis tanda dan kocok sampai homogen. Prosedur yang keenam yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Yang ketujuh penentuan kadar fosfor. Dan yang kedelapan yaitu penentuan kalium dengan alat spektrofotometer serapan atom atau SSA. Hasil penelitian yaitu ada tabel dan grafik. Untuk C organik dari kurva gambar 3.1 di atas terlihat bahwa sebelum pengomposan kadar C organik yang tersedia adalah 66,23%.
Pada pengoplosan sampai hari kelima mengalami penurunan sampai 47,64% dan kembali mengalami peningkatan pada hari ke-10 sampai ke-20 yaitu 48,98% sampai 51,69%. Perubahan kadar C organik tersebut disebabkan karena adanya aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi bahan karbon akan dirombak oleh mikroorganisme dan digunakan sebagai sumber energi dalam proses metabolisme, dan perbanyakan sel yang diubah menjadi CO2 dan H2O secara aerob dan anaerob senyawa C organik berubah menjadi asam organik dan alkohol terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi CO2, CH4 dan H2O. Untuk nitrogen dari kurva gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa sampel pupuk kompos dari limbah ikan TPI dan pasar tradisional Sibolga sebelum pengomposan mengandung 53,62% kadar nitrogen, namun mengalami penurunan dan penaikan pada saat pengomposan. Hal ini disebabkan dalam proses pengomposan nitrogen diubah terlebih dahulu menjadi amonia yang mudah menguap kemudian menjadi nitrit dan nitrat yang merupakan bentuk nitrogen yang stabil, dan pengomposan hari kedua kandungan nitrogen menurun sampai kadar 7,82%, tetapi kembali mengalami peningkatan mulai hari kelima sampai hari ke-20 dari kadar 7,93% sampai 8,25%. Keadaan ini disebabkan karena amonia NH3 diubah menjadi bentuk lebih stabil yaitu nitrit dan nitrat. Untuk fosfor dari kurva gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa kompos dari limbah TPI dan pasar tradisional Sibolga sebelum pengomposan mempunyai kadar fosfor 7,21%. Dengan adanya proses pengomposan terjadi penurunan dan peningkatan. Dari grafik digambarkan pada hari kedua fosfor menurun secara tajam sampai kadar 5,05%. Hari kelima naik pada kadar 5,27%, hari ke-10 turun pada kadar 4,63%, hari ke-15 sampai 20 naik tajam sampai ke kadar 4,73%. Hal ini terjadi karena aktivitas mikroorganisme. Penguraian fosfor dilakukan oleh bakteri Pseudomonas sp, di mana bakteri ini dapat menguraikan fosfor dari fosfor terikat menjadi fosfor yang bebas dan sebagian digunakan untuk metabolisme hidupnya. Untuk kalium dari kurva gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa kompos dari limbah TPI dan pasar tradisional Sibolga sebelum pengomposan mempunyai kadar kalium 1,17%. Proses pengomposan membuat kadar kalium mengalami penurunan dan peningkatan. Dari grafik digambarkan hari kedua sampai ke-10, kadar kalium menurun dari 1,20% sampai 0,83%. Dan hari ke-15 sampai ke-20, kadar kalium meningkat dari 1,03% sampai 1,56%. Hal ini disebabkan karena kalium digunakan oleh mikroorganisme untuk membentuk kofaktor enzim. Lama-kelamaan mikroorganisme tersebut akan mati dan akhirnya meninggalkan sisa-sisa berupa mineral kalium, sehingga pada akhirnya kompos akan terdekomposisi dengan kadar penumpukan mineral. Kesimpulan yaitu limbah ikan dari tempat pelelangan ikan atau TPI dan pasar tradisional Sibolga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Yang kedua, kadar nitrogen, fosfor, dan kalium dari pupuk kompos limbah ikan, tempat pelelangan ikan TPI dan pasar tradisional Sibolga cukup tinggi dan layak digunakan untuk tanaman dan memenuhi standar SNI. Jurnal yang ketiga berjudul Reduksi Limbah Ikan Menjadi Pupuk Cair Organik dengan Variasi Lama Fermentasi dan Konsentrasi Biokatalisator E4, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Yaling Diki Akris. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol fermentasi, timbangan digital, pH meter, saringan, pipet 10 ml, bulb, dan gelas ukur. Kemudian bahannya limbah ikan, EM4, dan gula sukrosa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu metode untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi faktor lain yang bisa mengganggu. Studi eksperimen bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan antara variabel dan sebab akibat.
Proses penelitian melalui penambahan perlakuan EM4 dan lama fermentasi terhadap reduksi limbah menjadi pupuk cair organik, serta pengujian karakteristik pupuk cair organik. Penelitian ini menggunakan rancang acak lengkap dengan perlakuan penambahan 0%, 20%, 30%, 40% konsentrasi EM4 dan lama fermentasi selama 0, 1, 2, 3, 5, 7 hari dilakukan dengan 2 pengulangan. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan untuk perlakuan pemberian EM4 0% saat hari ke-1 menghasilkan 510 ml, lalu hari ke-3 menghasilkan 514 ml limbah. Kemudian untuk hari ke-5 menghasilkan 520 ml limbah dan hari ke-7 menghasilkan 527 ml limbah. Untuk perlakuan pemberian EM4 20% saat hari ke-1 menghasilkan 545 limbah, lalu hari ke-3 menghasilkan 556 ml limbah, hari ke-5 menghasilkan 560 ml limbah, dan hari terakhir menghasilkan 535 ml limbah. Untuk perlakuan pemberian EM4 30% menghasilkan hari pertama itu menghasilkan 560 ml limbah, hari ketiga menghasilkan 570 ml limbah, hari ke-5 menghasilkan 573 ml limbah, hari ke-7 menghasilkan 563 ml limbah. Untuk perlakuan pemberian EM4 40% menghasilkan 530 ml limbah pada hari pertama, hari ketiga menghasilkan 545 ml limbah, hari kelima menghasilkan 565 ml limbah, dan hari ke-7 menghasilkan 555 ml limbah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa potensi jumlah pupuk cair terbanyak yang dihasilkan dalam penelitian ini terjadi pada fermentasi hari kelima dan penambahan konsentrasi 30% EM4 yaitu sebanyak 573 ml. Untuk sarannya, mengingat keterbatasan dalam berbagai hal, perlu adanya penelitian lanjutan tentang pengaruh pH dan sumber karbon yang berbeda terhadap reduksi limbah ikan dengan penambahan konsentrasi 40% E4. Selanjutnya, perlu adanya penelitian tentang karakteristik fisika, kimia, dan biologi pupuk cair organik yang dihasilkan pada perlakuan penambahan 40% E4 yang mengacu pada standar pupuk cair organik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau Peraturan Menteri Pertanian, yaitu Luluin Kusmaningrum dengan judul Upaya Penanganan Limbah Olahan Ikan Menjadi Pakan Ternak Unggas dan Pupuk Organik Cair. Metode penelitian. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan khalayak sasaran, kelompok pengolahan, dan pemasaran atau poklasar ikan di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sebagian besar anggota poklasar Desa Kuala Secapah merupakan ibu-ibu yang mengolah dan memasarkan hasil olahan ikan berupa kerupuk ikan dan ikan asin. 1. Orientasi dan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. 2. Pelatihan dan pendampingan. 3. Monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa diseminasi produk teknologi pakan ternak unggas dan pupuk organik cair akan didukung oleh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuala Secapah. Berdasarkan kesepakatan dengan perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat desa, maka kegiatan pengabdian masyarakat berupa diseminasi teknologi pengelolaan limbah olahan ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu sosialisasi program kegiatan, pelatihan, dan pendampingan, serta monitoring evaluasi waktu-waktu serta peserta pelatihan tertentu.
Selanjutnya simpulan. Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan khalayak sasaran anggota-anggota kelompok pengolahan dan pemasaran ikan Desa Kuala Secapah adalah 1. Solusi penanganan limbah olahan ikan bagi para anggota kelompok Poklasar ikan di Desa Kuala Secapah adalah penerapan teknologi pembuatan pupuk cair dan pakan ternak unggas dan pupuk organik cair dari limbah olahan ikan. 2. Aplikasi produk alternatif dari limbah olahan ikan berupa pakan ternak unggas dan pupuk organik cair terhadap ternak unggas dan tanaman dalam pot di sekitar rumah anggota Poklasar ikan dapat meningkatkan gizi keluarga dan pendapatan secara tidak langsung. Sekian dari jurnal kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.